ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan Engkau hadir. Karena 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu Tuhan, Engkau hadir. Dan kami percaya saat kami merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus sendiri yang membukakan, menyingkapkan apa yang boleh kami pahami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Kita ada berapa orang ya? Bentar. Ada 10 orang, 11 orang. 11, Bu. 11 ya. Kita baca 55 ayat ya. 55 ayat ya, Bu. Di mana, Bu? 1 Petrus. Shalom. Shalom. Selamat malam. 1 Petrus 1 dan 2. Ya, 1 Petrus 1 dan 1 Petrus 2. Kenapa ya? Oke, Bu. Ya. 11. Ada yang nggak kebagian nggak apa-apa ya? Iya. 1 Petrus 1, 55 ayat aja deh Bu Juli, tolong diituin ya. Iya, Dibagi. urutannya ya, baik Ibu Mensi, Ibu Ayu, lalu Ibu Lorita, lalu Ibu Ruth, Ibu Yohana, lalu Ibu Naceh, Ibu Sari, Ibu Lampita, Ibu Maria, Ibu Norbaya, terus Ibu Joli. Aku ada 2 sama Devi. Oh, Devi, oh ya. Ibu Maria, Devi ya. Deki. Ah, Desi. Deki. Coba tulis Bu di chat, Bu. Oke. Dek aja lah aku tulis ya. Deti. Oh, Deti. Oke. Saya ulang ya. Jadi dari Ibu Pensi, lalu Ibu Ayu, Ibu Lorita, Ibu Ruth, Ibu Yohana, Ibu Nace, Ibu Sari, Ibu Lampita, Ibu Maria, Ibu Dekti, lalu Ibu Norbaya, Ibu Joli, dan Ibu Sandra. Ada semua di chat ya. Oke, silakan Bu Kensi. Sebentar, berarti kita 3 ayat aja ya. Oh, 3 ayat. Oh ya. Oke, 3 ayat. 3 ayat. Sudah Bu. Ya, mulai dulu Ibu Mensi ya. Baik. Satu Tuhan. Salam dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersabar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Betania, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima kiranya kasih sejahtera makin ke atas semua. Pengharap dan kasih. Ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, 8, 9. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya,
Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Amin. Ibu Ruth. Bu Ruth. Di unmute, Bu. Oh. Lewat aja ya? Iya. Enggak, Ibu Ruth itu baca, cuman dia ter-unmute. Oh. Mana Bu Ruth tadi? Oh, sudah ini terpental. Keluar ya? Kayaknya tadi mau pencet itu, tapi udah. Ibu Berarti Yohana. aku ayat 10 ya? Iya. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Ayat 12. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakannya sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang diketahui oleh malaikat-malaikat. 13, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapakah akal budimu? Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turut hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. 15. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Amin. 16, 17, 18. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Amin. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 20. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia harus menyatakan dirinya pada zaman akhir. 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Amin. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Jadi ayat 25, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. 1 Petrus 2 ayat 1.
Oh, baca ini. 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ayat 2, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Amin. Lanjut. Ibu Nur Baya. Ya, ayat 3, 4, dan 5. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga diberi batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Ayat 6, 7, dan 8, 1 Petrus 2. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Amin. Ayat berapa, Bu? Satu lagi, ayat 9 ya. 9. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. 1 Petrus 2 ayat 10 sampai 12. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah, ayat 11. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ayat 12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawan mereka. Amin. Amin. Ibu Dahlia mau baca, boleh Bu? 13, 14, 15. 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 15. Ya. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, walaupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Amin. Ibu Ruth mau baca? Ya, Ya. boleh. Ya, Iya. boleh, Bu. Ya, lanjut Bu ya. Ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Ayat 18, penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu, hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Amin. Ayat 19, sebab adalah kasih karunia jika seorang
karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan keteladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Amin. Lanjut Ibu Mensi. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Karena ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki ketika ia menderita. Ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan memelihara jiwamu. Amin. Amin. Habis ya? Hanya sampai 1 dan 2 ya? Ya, pasal 1, pasal 2. Kita merenungkan firman Tuhan sambil mendengarkan. Bu, enggak dengar. Maaf. Ya,
Mari kita sharing ya. Siapa yang membagikan yuk? Yang dapat apa dulu? Siapa dulu ya? Mau berbagi? Ibu Dede, yang tadi nyimak, udah dapat Bu? Silahkan. Belum dulu, Bu. Ya. Saya telat. Oh ya. Aku duluan ya, soalnya nanti jam 20 saya harus ikut PTM. Oh iya boleh Bu. Ya. Yang dapat tadi 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam, tapi dia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Saya sih belajar ya seperti ini. Kalau dimaki-maki saya nggak balas, kalau dihina juga nggak balas. Tapi yang saya ingat di sini seperti pesan Tuhan saya beralihnya ke kitab Roma, bukan ini. Sama seperti kitab Roma yang saya ingat, Roma Roma apa? Roma 12 ya kalau nggak salah. Ya. Ya kalau nggak salah Roma 12 ayat 19. Ya. Roma 12 19 bilang gini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu hakku. Akulah yang akan menunjukkan pembalasan firman Tuhan. Sampai saya ingat pesan Ibu Sari ya, bahwa kata Allah harus kita tidak ucap lagi. Jadi kasih janganlah kamu, saudaraku yang kekasih, janganlah kamu menuntut balas, tapi berilah tempat kepada murka Tuhan semesta langit dan bumi. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Aku yang akan menuntut pembalasan firman Tuhan. Ya, saya sih begitu baca ayat ini, saya ingat Roma 12 ini bahwa itu hak Tuhan. Kita nggak boleh merampas hak Tuhan karena persoalan kecil aja dicaci maki, tidak boleh caci maki itu perkara kecil, tapi kita harus setia dengan perkara yang kecil itu. Kalau di sini kan tidak menuntut pembalasan, tapi ingat pada murka Allah. Ya walaupun istilahnya cuma dicaci maki, tetapi gak ada artinya ya soal kecil, tapi perkara kecil kita harus setia atau kita itu benar-benar ingat Tuhan gitu lah maksudnya. Jadi mungkin nggak ada perkara caci maki terus Allah murka gitu, tetapi ya kalau yang kecil tidak boleh membalas, ya pikirku ya tidak membalas ya itu memang udah sesuai pesan Tuhan karena itu haknya yang kuasa. Jadi saya sih pikiran saya sih begitu, tapi nggak tahu deh kalau teman-teman yang lain mungkin pikirannya lain. Ya itu aja sih yang saya dapat. Terus yang sepertinya Tuhan berbicara ke saya ayat yang kelima, 1 Petrus 1 ayat 5. 4 ya, menerima bagian yang tidak bisa binasa, tidak bisa cemar, tidak bisa layu, tersimpan di surga, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kok saya merasa seperti, saya disayang, tapi tadi kan nggak boleh bilang kata Allah ya, pesannya Bu Sari, kita nggak boleh harus hapus kata Allah, jadi kamu yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan semesta langit dan bumi. Jadi saya merasa saya di sini dipelihara oleh Tuhan penguasa semesta langit dan bumi karena iman saya, sementara saya menunggu keselamatan. Itu sih yang saya dapat hari ini ya. Ya puji Tuhan kalau ada teman-teman yang berpikir yang tidak sama seperti saya sih, tapi ya saya puji Tuhan kalau masih bisa diterima apa yang saya dapat gitu. Ya itu aja sih yang saya terima hari ini. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ya pada saat kita dicaci, kita memang menyediakan tempat untuk Tuhan yang berperkara ya atas orang itu. Iya. Ya. Mari siapa lagi yang mau berbagi? Ayo silahkan. Malam Bu Sandra. Aku bagi ya. Yuk. 1 Petrus 1 ayat 15-16 nyambungnya nanti ke ayat yang ke 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam segala hidupmu sama seperti Dia. Dia yang huruf besar berarti Tuhan ya.
Ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Makanya kita bisa menyambung ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, yaitu firman, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah hidup dan yang kekal. Amin. Jadi kita harus jaga kekudusan ya. Memang nggak gampang, tapi Kak, saya percaya loh, kalau kita setiap hari kayak gini nih, mau nggak mau kan pikiran kita, hati kita, dan roh kita disiram ya. Kayak tadi Ibu Kristina kan sudah bilang tuh, jangan balas jahat dengan jahat, jangan balas caci gitu. Kita jadi diingetin ya untuk mempunyai roh yang Iya. kuat dan takut Tuhan yang terutama. Jadi ayat Iya. ini kembali lagi adalah menegaskan supaya kita untuk apa tuh? Persaudaraan yang terus ikhlas. Nah, memiliki hati ikhlas pasti bisa karena kita jadi orang yang kudus. Sehingga hati kita tulus mengasihi. Gitu, tanpa pamrih ya. Artinya menasihatin pun emang tulus gitu loh. Nggak munafik. Jadi kalau emang kita mau ngomong apa adanya, ya ngomong aja. Jangan main di belakang. Bicara di Ya, depan ya. dengan penuh hikmat. Seperti anak-anak yang dewasa, pasti kita bisa lebih maju. Itulah gunanya kita berkomunitas seperti ini. Ya. Gitu loh. Jadi nggak ada omongan di belakang, saling menegur dengan kasih, saling mengasihi. Ada yang lagi kesusahan, kita doakan. Ada yang saling lagi membutuhkan. Kalau kita ada, kita memberkati. Bener nggak? Itulah komunitas yang Iya. sehat. Nah, itu aja yang Lebih saya baik sampaikan. menegur ya Bu ya. Lebih Ya, baik menegur betul. daripada ngomong yang jahat ya. Betul. Karena kita menegur di depan itu berarti kan kita maju di depan. Ya, karena Kalau kita kita ngomong di mengasihi belakang, jadi kita tegur iya. ya. Kalau kita ngomongin di belakang, kita berarti di belakang orang itu. Pada dasarnya itu kita nggak maju sebenarnya. Bukan kepala, tapi ekor. Kalau Ya mau jadi bisa juga kepala Bu. ya harus begitu. Tegas saja, Wah, tapi dengan penuh hikmat ya. Memang kalau tidak sesuai firman harus disampaikan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu Yohana. Ya, Jamnya sudah jam 20 ya. ya. Mari siapa yang mau berbagi lagi? Oh, monggo. Waduh. Zoom-nya udah buka. Bu Sari, Bu Lorita. Mungkin aku sedikit, Bu Sandra. Ya. Saya itu hanya melihat di sini ada di 1 Petrus 1 ayat yang ke 19 ya. Jadi di sini ada darah Yesus yang ya, mahal. yang mahal, darah anak domba yang tak bernoda tak bercacat ya. Karena saya dari sana ya, itu selalu diperhadapkan ya kepada pertanyaan yang mengatakan Tuhannya orang Kristen manusia katanya ya, mereka menyembah manusia. Nah, kita harus bisa memberikan penjelasan kepada mereka ya bahwa memang Tuhan itu perlu menjadi manusia ya, karena dibutuhkan adanya darah yang tak bernoda dan tak bercacat. Manusia semuanya pasti ada dosanya, sehingga darah manusia itu semuanya pasti ada nodanya ya, orang berdosa, darah binatang apalagi gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari awal ya bahwa semenjak Adam itu ya, Adam yang satu bisa melakukan satu kesalahan, membuat semua manusia jatuh ke dalam dosa, ya kan? Nah, untuk mengembalikan posisi kembali dibutuhkan satu orang yang tidak berdosa untuk membawa orang yang berdosa ini menjadi tidak berdosa. Ya, jadi ingat, Adam membuat satu orang yang membuat semua orang berbuat dosa. Diperlukan untuk kembalikan semuanya itu ada satu yang tidak berdosa untuk membawa semua yang berdosa ini menjadi tidak berdosa. Ya, nah itulah dia mengapa Tuhan itu perlu menjadi manusia, ya, karena hanya darahnya lah yang dibutuhkan, yang tidak berdosa, untuk membawa kita semua yang berdosa ini menjadi tidak berdosa, ya.
Jadi supaya jelas alasannya mengapa Tuhan itu perlu menjadi manusia, ya, karena pengampunan dosa itu hanya dilakukan dengan darah. Nah, darah yang mana yang membuat orang berdosa menjadi tidak berdosa? Hanya darah yang tidak berdosa. Siapa yang punya darah yang tidak berdosa, tidak bercacat, tidak bernoda, tidak berdosa? Hanya Tuhan yang menjadi manusia. Darah dialah yang tidak berdosa, sehingga kita semua terselamatkan, ya, oleh darah Yesus yang tidak bernoda dan tidak bercacat, itu tidak berdosa, membuat kita menjadi orang yang tidak berdosa, ya. Jadi hal ini satu rahasia yang sangat besar, ya. Orang di luar sana nggak mengerti akan hal ini, ya, nggak masuk di nalar mereka, ya. Nah, kita yang sudah mengerti hal ini, ya, harusnya ketika orang bertanya tentang hal itu, yuk kita mengerti dan kita bisa menjelaskan kepada mereka mengapa Tuhan itu perlu menjadi manusia, ya. Karena kalau menurut mereka kan dia Tuhan, nggak perlu dong dia jadi manusia. Dia bisa bilang kun fayakun, jadilah maka jadilah. Jadi nggak perlu dia jadi manusia, ya. Tetapi kita bisa menjelaskan seperti ini, ya, bahwa diperlukan darah yang tidak berdosa untuk membawa kita menjadi tidak berdosa. Ya. Kita orang berdosa menjadi tidak berdosa. Mungkin itu aja sharing saya, Bu. Terima kasih. Iya, Bu. Terima kasih sharingnya. Mari yang lain. Bu Mensi, Bu Lorita, Ibu Lampita, Bu Maria Ira, ayo. Ya, saya Bu ya. Ya. Saya dapat dari 1 Petrus 1 ayat 7, 8, dan 9. Maksud semuanya itu ialah, maksudnya ini kita menderita dalam berbagai-bagai pencobaan, tetapi tujuannya untuk membuktikan kemurnian iman kita yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Terus kemudian bonusnya adalah kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, yang kedelapan, ini kenapa Tuhan begitu menghargai kita? Kita dikasih puji-pujian, dikasih kemuliaan, dikasih kehormatan pada saat Tuhan Yesus menyatakan dirinya, itu karena alasannya ayat yang ke-8. Karena kita belum pernah melihat Yesus, tapi kita mengasihi Dia. Karena kita percaya kepada Dia sekalipun kita tidak melihatnya. Karena kita bergembira, karena kita bersukacita dan bergembira karena atas hal-hal yang tidak terkatakan, atas karya keselamatan yang sudah Tuhan buat, ya. Jadi yang menjadikan kita berharga di mata Tuhan karena ayat 8 ini, kita belum pernah lihat Yesus, tapi kita mengasihi Dia. Kita belum melihat Yesus, tapi kita percaya sama Dia. Dan kita bersukacita dan bergembira karena Ia mengasihi kita melalui karya salibnya. Nah, seperti itu. Itu yang saya rasakan bagaimana kita dihargai Tuhan karena alasan yang ayat yang ke-8 ini. Kemudian 1 Petrus 2 ayat yang terakhir 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kita semua ini kan pasti sebelum lahir baru, kita ini seperti domba yang terhilang, seperti domba yang sesat. Dan ketika kita sudah ditemukan oleh Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali, dan dikatakan di sini, kita kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Padahal kita kan terdiri dari 3 ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi di ayat yang ke-25 ini, hanya dikatakan pemelihara jiwa. Jadi saya sempat bertanya, ini maksudnya apa? Kenapa kok nggak ditulis roh, jiwa, dan tubuh? Nah, ternyata begini, jiwa itu kan terletak di antara roh dan tubuh jasmani. Kalau mengenai tubuh jasmani, kita sakit, itu ayat 24 jawabannya, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, tetapi yang Tuhan pegang ini, Tuhan pelihara ini adalah jiwa kita. Karena kalau jiwa kita sudah
diselamatkan, jiwa kita sudah dibenarkan, itu otomatis roh kita akan hidup dan tubuh jasmaninya akan sehat. Gitu. Jadi yang menjadi pemegang kendalinya adalah di jiwa. Jadi kalau jiwanya sehat, otomatis rohnya hidup dan tubuh jasmaninya sehat seperti itu. Itu yang saya sharingkan, Ibu-ibu. Silahkan yang lain. Makasih Bu Lorita. Masih ada yang mau sharing? Mari. Masih ada waktu. Saya, Bu. Ya, benar. Saya itu tadi itu baca yang di 1 Petrus 2 ayat 15 sampai 17. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Sebenarnya lebih ke ini ya Bu, ke ayat 17. Kadang kita itu godaan yang terbesar itu saudara ya. Kita nggak dipungkiri pasti saudara. Kadang ada yang bilang gini, teman itu lebih baik daripada saudara gitu. Pernah dengar kayak gitu kan Bu? Pernah dengar orang bilang kayak gitu, teman lebih baik dari saudara. Kalau kalau saya dulu sempat dengar-dengar gitu tuh sempat gini, iya teman itu lebih baik dari saudara. Ternyata Tuhan aja di firman tuh memberitahu bahwa kita itu harus mengasihi saudara kita. Berarti saudara itu sebenarnya lebih baik daripada teman gitu. Tadinya saya kalau apa dengar-dengar kata teman lebih baik dari saudara itu kayak iya ya teman lebih baik dari saudara. Cuman berjalannya waktu tuh saya gini, nggak mungkin lah teman lebih baik dari saudara karena Tuhan tuh kasih saudara tuh untuk menolong kita, mendampingi kita gitu. Tuhan aja udah mengatakan di sini kasihlah saudaramu, takutlah akan Allah, kan. Terkadang saya tuh sekarang lebih menghindari ya Bu, namanya kayak berdebat gitu. Karena di 2 Timotius 2 ayat 23 itu kan kita harus menghindari perdebatan ya. Pertengkaran, berdebat yang namanya saudara. Biasanya kan kita pasti semua ibu-ibu di sini pasti pernah kayak gitu kan, berdebat yang namanya sama saudara. Ternyata setelah saya jalani itu nggak ada itu Bu. Maksudnya pertengkaran saya lebih kayak apa ya? Kalau saat saya tahu ada firman ini yang kemarin kita baca 2 Timotius itu saya lebih banyak diem. Kadang kita kan kayak orang bodoh ya diem gitu kayak "Ih, kok manut-manut aja atau nurut-nurut aja gitu. Padahal nggak seperti itu. Kadang itu ada jawaban Tuhan yang lain. Makanya saya sekarang tuh lebih ke ya udah ikut Tuhan lah. Kadang sama anak saya kadang begini, Mama tuh jangan diem aja, ngomong gitu kan. Tapi saya bilang, buat apa? Ketika kita berdebat, kita malah kayak bertengkar. Setelah bertengkar, kita nggak ada hormat sama saudara, kita nggak ada rasa sayang sama saudara. Jadi saya lebih kayak ya udahlah, ya udah tak terima saja, saya terima aja gitu. Walaupun sebenarnya ya saya bilang Tuhan kok kayak gini ya, Tuhan kok kayak gini. Saya laporan aja sama Tuhan, tapi nggak 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 ada tuh, maksudnya nggak sampai kita tuh ngalamin yang namanya sakit hati, menyimpan dendam gitu. Kadang kita kita nggak sadar itu sebenarnya kalau kita berdebat itu kita tuh kayak menabung menabung kebencian di dalam hati, walaupun itu cuma sedikit-sedikit, nanti pasti akan suatu saat meletus gitu kan Bu. Ya. Jadi saya tuh ini tadi yang ayat 17 kasihlah saudaramu. Ternyata itu penting loh, kasih saudaramu. Bukan kita tuh meninggalkan saudara, tapi suruh mengasihi saudara kita. Itu hal yang tersulit tuh, Bu. Benar nggak? Mengasihi saudara itu paling tersulit, apalagi kalau kita lagi berdebat gitu kan. Kayak rasanya kayak, ih, kok greget gitu kan. Ya seperti itu, Bu. Yang bisa tadi saya terimanya gini, oh ternyata ada juga ya kasihlah saudaramu. Maksudnya saudara apa ini? Saya pikir Tuhan ini saudara apa? Terus Tuhan bilang ya saudaramu lah gitu. Saya pikir, oh iya Tuhan iya. Jadi saya itu tadi sempat gini, kok ada ayat kasihlah saudaramu ya? Tahu kok kasihlah musuhmu seperti dirimu sendiri. Saya ini kok jadi kasihlah saudaramu. Oh iya iyalah Tuhan ya. Jadi dari
dari 2 Timotius yang kemarin jangan berdebat, sekarang diteruskan firman-nya di Petrus mengatakan kasihilah. Itu yang saya dapat, Bu. Ya, makasih sharingnya ya, Bu. Mari siapa yang lain lagi ya? Bu Joli, Bu Mensi, Bu Naceh, Bu Sandra mungkin Bu Nurbaya. Ya, monggo. saya Bu. Ya. Ya Bu Sandra, makasih. Saya dapat di 1 Petrus 2 ayat 13 itu. Karena selama ini saya kan bertanya-tanya mengenai satu lembaga yang pernah saya ikuti selama 3 tahun sebelum saya menikah ya. Saya baca ya Bu, ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Jadi ibu-ibu, pernah, ini ayat baru malam ini saya mungkin pernah baca tapi belum baru cerna malam ini ya. Jadi saya pernah ikut satu lembaga yang tidak bisa hormat bendera, tidak bisa merayakan ulang tahun. Mungkin ibu-ibu sudah mengerti ya. Tidak boleh hormat bendera, tidak bisa Natal gitu kan, maksudnya merayakan Natal, dan tidak mengakui Roh Kudus ya, seperti itu. Jadi dari tadi kita baca, saya terus memikirkan hal yang pernah saya ikuti lembaga itu. Saya berpikir bahwa mereka tidak bisa hormat bendera, tidak bisa tidak bisa mengakui sebab pemerintahan kita seperti presiden ya. Mereka berpikir hanya Tuhan Yesus sajalah yang mereka sembah di muka bumi ini. Ternyata ayat ini ada memang suruh kita tunduk kepada lembaga-lembaga manusia, yaitu pemerintahan sih, seperti itu. Jadi akhirnya saya paham bahwa mereka memang sih kalau soal firman, mereka memang benar-benar menghayati dan mereka melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari ya. Tetapi dengan ayat ini menguatkan bahwa kemarin yang saya ikuti mereka itu salah semua. Karena menurut saya salah, karena di ayat ini menunjukkan bahwa kita juga memang kita menghargai Tuhan Yesus sebagai penguasa tertinggi, tapi kita di bawah naungan pemerintah yang ada, seperti itu. Jadi ya, saya bersyukur dengan pembacaan dan diingatkan untuk tidak mudah mengikuti komunitas-komunitas yang membawa kita ke hal-hal yang tidak benar, seperti itu. Terima kasih Bu, Bu Sandra. Ya, makasih Bu Mensi. Ada lagi yang mau berbagi sharing? Bu Maria, Bu Naceh, Bu Nur. Saya ya, Yo, saya dapatnya di ini. Saya dapatnya di 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kalau di sini saya merasa saya bersyukur banget saya mengenal Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu di firman ini dia bisa menjadikan aku sebagai suatu orang yang baru, yang bisa penuh dengan pengharapan. Jadi di sini dikatakan karena terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan aku kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Aku dijadikan manusia baru lagi di antara orang mati yang daripada yang dulu. Aku belum mengerti banget tentang Kristus. Terus sekarang aku dijadikan suatu yang penuh dengan hidup dengan pengharapan bersama Kristus. Itu aku. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Masih ada yang mau ini Bu bersaksi atau bukan ya sharing lah yang dapat? Iya, selamat malam Ibu Sandra. Malam Ibu Linda. Ya. Ini saya mau bertanya untuk tadi itu yang dimaksud dari Ibu Dahlia, yang 1 Petrus 2 ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Kalau nggak salah nih Ibu Dahlia tadi mengatakan kasihilah saudara-saudaramu, yang berarti dia
mengatakan untuk saudara-saudaranya sendiri gitu ya, maksudnya saudara-saudara kandung. Tapi kalau saya melihat di sini apa itu namanya, bukan hanya saudara-saudara kandung ya, tapi kita pun saudara-saudaranya, begitu. Mohon Ibu Sandra koreksi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jawab ya, Bu. Iya, monggo. Maksudnya itu tadi kan saya tadi sudah terakhir tadi bilang kan Bu, hormatilah semua orang, kasihlah saudara-saudaramu. Tadi saya pribadi tanya sama Tuhan tadi, Tuhan saudara-saudara yang mana ini? Saya tanya sama Tuhan. Ya saudaramu, mungkin setiap ya memang dikatakan di sini kita tuh saudara, kita saudara seiman ya Bu. Saudara itu ada saudara seiman, saudara kandung. Teman pun kalau sudah baik jadi saudara juga. Tapi kan lingkupnya tadi kan saya cerita, kadang saya tuh menghindari perdebatan dengan saudara-saudara. Jadi lebih kayak menerima. Karena Tuhan sendiri katakan kasihlah saudaramu. Memang di sini katakan saudaramu bukan saudara kandung. Karena di sini saudara-saudaramu. Saudara itu kan banyak arti ya Bu. Mungkin untuk Bu Linda mungkin saudara itu mungkin kayak itu tadi bilang kita di sini pun saudara, saudara seiman. Ada namanya saudara kandung. Teman pun bisa jadi saudara kita juga gitu. Cuma yang saya bilang tadi, terkadang kita yang kita hadapi itu saudara kandung, bukan saudara seperti kita ini. Kita lebih ke saudara kandung. Kita nggak munafik ya Bu. Kita sama saudara kandung aja udah sering gontok-gontokan, masih sering maksudnya berdebat gitu. Tetapi ya itu tadi, ketika kita tidak berdebat, kita tidak yang dikatakan 2 Timotius tadi kita kita sia-sia kalau kita berdebat. Lebih baik diam. Diam itu bukan berarti kalah gitu. Ya tapi ketika kita diam itu akan timbul dalam hati itu nggak ada rasa benci dan itu akan keluar rasa mengasihi gitu. Itu yang pernah saya rasakan sampai sekarang. Maksudnya awal-awal dulu sering saya, loh kamu kok gini, oh, kamu gini, kamu gini gitu. Itu kan namanya berdebat ya Bu. Tapi ketika saya bilang, oh ya nggak apa-apa gitu. Ternyata itu hati itu nggak ada rasa untuk apa? Untuk membenci itu nggak ada. Maksudnya karena tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh tiap hari kalau kita berdebat itu kita akan menyimpan eh, apa ya rasa benci, rasa nggak nyaman tuh akan tertumpuk dan suatu saat pasti akan meledak. Nah itu yang saya hindari karena ketika itu rasa itu meledak itu berarti kita tuh udah kayak karena ada orang yang seperti itu Bu. Jadi ketika dia menyimpan rasa-rasa nggak apa nggak puas gitu terus tahu-tahu terakhirnya meledak gitu malah lebih lebih ini kan lebih bahaya kan Bu. Jadi maksudnya saya itu saudara-saudara itu tadi saya lebih menekankan tuh ke saudara kandung. Tapi kalau sebenarnya kata saudara-saudara di sini tuh melingkupi semua Bu, teman-teman kita, saudara seiman, saudara eh, seperjuangan, anggota kita, maksudnya kelompok kita pun SPS pun juga saudara bagi kita itu semua gitu. Cuma yang lebih saya tekankan tuh kita ini akan lebih bermasalah dengan saudara kandung. Tadi kan saya bicara seperti itu. Tapi kalau dari firman Tuhan sebenarnya memang lingkupnya banyak, Bu. Bisa saudara kandung, bisa saudara seiman, bisa apa di grup pun kita juga saudara gitu, Bu. Maksud saya seperti itu. Iya. Penekanannya lebih ke saudara kandung, Bu. Iya, oke. Ya. Baik. Baik, terima kasih Bu Dahlia. Ya apa-apa, Nena. Yang utama 1 Petrus 2 aja, ayat 1-3. Itu aja. Buat Bu Dahlia juga. Pokoknya intinya buang segala kejahatan di hati, segala apapun. Milikilah sesuatu yang itu aja yang penting. Dijaga. Tidak ada kemunafikan, tidak ada fitnah. Jadi tulus aja. Ya Bu Dahlia. Gak apa-apa, sama pengertian tuh macam. Tapi memang intinya di situ. Yang terdekat pasti yang sering bergesek kayak gitu. Iya, Bu. Benar. Jadi buang ya Bu Dahlia. Tuh dibilang kan buanglah segala kemunafikan, kedengkian, fitnah udah buang jauh-jauh. Pokoknya yang penting fokus on God aja. Iya, Bu. Amin. 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 Ya. Ya, Ibu Ruth bilang tulus, intinya tulus kita semua sama siapapun. Tulus ikhlas.
tulus seperti merpati yang ada. Ya, iya. Tulus seperti merpati. Masih ada ya yang mau berbagi? Ibu siapa ya? Monggo dipersilahkan. Coba Ibu Bu, saya Nurbaya, Ibu. bagi, coba saya Oh dari iya. Petrus 1 ayat Ya. 1 Petrus 1 ayat 17. Kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama selama kamu Tumpang di dunia ini. Jadi kalau saya lihat dari sini perkataan ini bukan maksudnya kita takut itu enggak, tapi kita seharusnya hidup di dunia ini tidak menghargai Tuhan ya, sehingga karena kita tahu banyak orang yang karena kekayaannya, kekuasaannya, bahkan kecantikannya, dia merasa dirinya istimewa, dirinya bertindak seenaknya. Tapi kita tahu Tuhan adalah hakim yang tidak memandang muka, bahkan terhadap orang yang paling istimewa. Tuhan tidak pernah memandang seperti itu ya. Jadi agar kita berbeda dengan orang lain yang karena kekayaan, kecantikan dan lain sebagainya, penampilannya, saya rasa kita harus hidup karena itu hiduplah dengan benar. Dengan kita hidup dengan benar, kita berbeda dengan orang lain. Itu aja yang saya bisa tangkap. Terima kasih. Ya. Masih ada yang mau berbagi? Ya. Kalau nggak ada, mari kita tutup ya. Kita tutup doa. Minta Ibu Sari berdoa ya Bu. Minta didoakan juga Ibu Mauren yang ada di sampingnya Ibu Ruth ya. Anaknya Bu Ruth. Mauren ulang tahun ya. Iya Bu. Ya. Oke. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, ibu-ibu, untuk lebih mengerti akan firman-Mu, untuk lebih mengerti akan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan, ibu-ibu yang sudah mau datang ke Zoom malam ini Tuhan, yang memberikan waktu mereka untuk duduk diam di dekat kaki-Mu, biarlah Engkau memberkati semua ibu-ibu yang datang ya Tuhan Yesus. Mulai dari Ibu Mensi, Ibu Lorita, Ibu Nace, Ibu Yohana, Ibu Dahlia, Ibu Lampisa, Ibu Linda, Ibu Ruth, ada Morin juga, ada Ibu Maria Ira, Ibu Devi, Ibu Joli, Ibu Sandra, Ibu Nurbaya. Semuanya ibu-ibu ini Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatian bahwa kami bersama-sama rindu akan firman-Mu dan Engkau berbicara kepada kami semua. Biarlah ibu-ibu yang ada di tempat ini Tuhan, mereka menjadi ibu-ibu yang militan, menjadi ibu-ibu yang mengerti isi hati Tuhan, sehingga Engkau mengasihi kami karena kami mencari Engkau dan kami rindu untuk bisa selalu berada di dekat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati keluarga mereka, apapun permasalahan yang mereka hadapi, Engkau dapat memberikan pertolongan dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau sangat baik buat kami. Tuhan, kami malam hari ini juga berdoa buat Maureen ya Tuhan, anaknya Ibu Ruth, bahwa Maureen sekarang berulang tahun. Biarlah Tuhan, Engkau saja yang akan memberikan berkat yang berkelimpahan turun di atas Maureen ya Tuhan Yesus. Berikan dia umur panjang, berikan dia kemampuan, kekuatan, kesehatan ya Tuhan, supaya di masa mudanya dia memberikan hidupnya untuk melayani-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Kau pakai dia dengan lebih heran lagi Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan kembali dengan aktivitas kami masing-masing. Kami akan beristirahat malam hari ini.
Biarlah Engkau menyertai kami itu terbungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan itu kami terpelihara dan terjaga di dalam Engkau saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.